Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bapak Ibu Saudara sekalian, pagi hari ini 1 Ramadan 1441 Hijriah, ya, tepat hari Jumat 24 April 2020. Ya, mudah-mudahan kita semua bisa menjalankan ibadah Ramadan, mengawali Ramadan kita ini dengan baik. Kita mohon pada Allah mudah-mudahan tetap kita diberikan kesempatan untuk menyempurnakan ibadah kita di bulan Ramadan. Setelah 2 bulan yang lalu kita berdoa, mudah-mudahan bulan Rajab dan bulan Sya'ban kita diberkahi oleh Allah, dan kita dipanjangkan umur kita, diberikan kesempatan untuk sampai di bulan Ramadan. Alhamdulillah kita sampai pada pagi hari ini. Pagi hari ini kita membahas satu artikel yang terkait dengan ibadah Ramadan kita, yaitu bagaimana ibadah Ramadan kita bisa mengantarkan supaya kita menjadi manusia yang adil. Karena dalam surat Al-Maidah ayat 8 Allah mengingatkan pada kita, ya, wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu aidilu huwa aqrabu littaqwa. Ya, janganlah kebencianmu pada satu kaum menyebabkan kamu berlaku tidak adil. Ya, berlaku adillah kamu karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Jadi kalau kita mau menjadi orang yang paling mulia, yaitu orang yang bertakwa sesuai dengan tujuan ibadah Ramadan, la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kita semua bertakwa, maka satu tahapan yang harus kita lalui adalah kita menjadi orang yang adil. Dan begitu banyak ayat Al-Quran yang memerintahkan kita untuk berlaku adil. Ya, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'idzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Ya, waladzikrullahi akbar. Ya, jadi biasanya para khotib yang menutup khutbahnya dengan perintah bahwa Allah memerintahkan kita berlaku adil. Dan adil itu bukan sama, ya, bukan sama rata sama rasa. Adil itu meletakkan sesuatu pada tempatnya sesuai dengan harkat dan martabat yang ditentukan Allah, bukan menurut selera kita. Ya, jadi adil itu adalah tentu tidak melanggar perintah dan larangan Allah. Ya, inilah bukan sekedar justice dalam makna Wolfi Barat bahwa sama, ya, seperti orang-orang aktivis gender yang mengartikan adil itu sama gitu, ya. Kalau laki-laki sekian persen, ya perempuan harus sekian persen. Kalau laki-laki akikahnya 2 kambing, ya kan, mestinya perempuan juga jangan 1 kambing dong, seolah-olah harga bayi perempuan itu separuhnya harga laki-laki. Ya, kalau laki-laki diberikan hak untuk memimpin sholat, ya kenapa perempuan tidak? Bahkan ada buku yang menggugat, ya, mengapa aurat laki-laki dan perempuan itu harus dibedakan, ya, batas-batas aurat itu. Nah, ini yang keadilan yang diperjuangkan seperti ini bukan maksud keadilan dalam Islam, karena keadilan dalam Islam ini tetap, ya, dalam batas-batas, ya, meletakkan sesuatu pada tempatnya sesuai dengan harkat dan ketentuan Allah. Dan itulah yang Prof. Naqib Alatas memandang betapa pentingnya masalah keadilan sampai di umur beliau yang waktu itu 80 berapa tahun, ya, sekarang beliau 89 tahun, ya, sekitar umur beliau 84 tahun. Tahun 2015 Prof. Alatas itu menulis buku On Justice and the Nature of Man. Ya, jadi berlaku adil manusia itu begitu pentingnya, ya, keadilan itu. Dan Islam itu agama yang menegakkan keadilan sejak awal. Rasulullah betul-betul menjaga masalah keadilan ini, ya, sampai beliau berlaku adil bukan hanya kepada orang muslim, tapi kepada orang non muslim pun, kepada orang Yahudi waktu itu Rasulullah menegakkan keadilan. Ya, mereka diikat dengan perjanjian Madinah, ya, piagam Madinah. Dan di Islam, konsep keadilan dalam Islam itu sudah terbukti, ya, dalam sejarah 800 tahun kaum muslimin melindungi kaum Yahudi di Andalusia, sampai mereka mengatakan zaman kejayaan Islam itu juga zaman kejayaan Yahudi di Andalusia. Ya, jadi keadilan Islam kita bisa melihat, ya, bagaimana kalau Islam ditegakkan, ya, betul-betul keadilan itu akan terwujud.
Maka Rasulullah memberikan contoh bagaimana berlaku adil itu. Nah ini yang penting. Jadi sampai Prof. Alatas ya di buku Islam and Secularism dari tahun 70-an beliau sudah mengingatkan bahwa the purpose for seeking knowledge in Islam is to inculcate goodness or justice in man as man. Tujuan mencari ilmu dalam Islam itu menanamkan nilai-nilai keadilan, nilai-nilai kebaikan. Jadi menanamkan nilai-nilai keadilan. Maknanya apa? Pendidikan itu proses untuk manusia menjadi semakin adil. Karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Jadi kalau pendidikan kita meningkat gitu ya, tapi justru ya tidak bisa meletakkan satu pada tempatnya, itu berarti salah didik. Ya, jadi pendidikan tidak tahu bagaimana beradab kepada Allah. Ya, bagaimana bertauhid tidak tahu, tidak bisa membedakan antara tauhid dengan syirik. Ya, bagaimana tidak bisa membedakan antara Rasulullah Muhammad SAW khairul anam, makhluk terbaik gitu ya, dengan Karl Marx ya, dengan Freud ya, dengan Darwin ya, atau dengan pakar-pakar yang lain gitu ya. Bagaimana meletakkan Rasulullah SAW sebagai suri tauladan ya, sebagai uswatun hasanah, meletakkan para sahabat beliau ya, istri-istri Rasulullah, meletakkan keluarga Rasulullah ya, meletakkan para ulama ya. Kita harus berlaku adil pada pewaris Nabi, karena kalau tidak tahu bagaimana akan bisa bersikap dengan tepat ya, dengan adil tadi itu. Jadi adil ya kepada diri sendiri ya, adil kepada ilmu misalnya, bagaimana memahami bahwa ini ilmu yang fardu ain ya, ilmu yang fardu kifayah, ilmu yang sunnah, ilmu yang mubah ya. Kita disuruh oleh Rasulullah untuk mencari ilmu yang bermanfaat, sampai beliau ajarkan kita kan doa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an, ya Allah karuniakanlah kami ilmu yang bermanfaat ya. Tapi tidak tahu apa itu ilmu yang bermanfaat, nah, itu tidak adil itu ya. Jadi mencari ilmu itu harus adil ya, jangan mengejar sesuatu yang fata morgana, yang semu ya, yang apa namanya, yang disangka itu sebuah kemuliaan padahal tidak, dia tidak tahu ya. Akhirat tuh harus diutamakan, karena itu wabtaghi fima atakallahu darul akhirata wala tansa nasibaka minad dunya. Kejar akhirat, jangan dunia diutamakan, yang dikejar itu akhirat. Nah itu adil, itu meletakkan pada tempatnya yang betul. Nah jadi ini penting sekali, jadi bahwa manusia itu ya dengan pendidikannya harusnya menjadi semakin adil ya. Nah, itulah yang disebut Prof. Alatas ya, bahwa mencari ilmu dalam Islam itu harus membuat manusia semakin adil, karena itu proses inculcation of justice ya, menanamkan nilai-nilai keadilan. Nah inilah kesempatan kita di bulan Ramadan ini untuk berpikir ya, merenung ya, mencari ilmu yang betul, manfaatkan. Di Pesantren At-Taqwa ini ada program-program kuliah online, nanti jam 9 ini misalnya ada kuliah kitab Bidayatul Hidayah oleh Dr. Ardiansyah. Itu penting, Bidayatul Hidayah ya, awal permulaan untuk meraih hidayah. Setelah itu juga nanti kitab Arba'in Nawawiyah ya, kajian hadis 40 yang sangat terkenal karya Imam An-Nawawi ya. Juga nanti sore insyaallah awal saya mulai kajian pendidikan anak ya, itu juga dalam rangka supaya kita bisa berlaku adil ya, berlaku adil. Adil itu bukan sama loh, ingat ya, anak itu beda-beda, tidak kita kasih begini, bajunya juga tidak sama ya kan. Adil misalnya kalau suami punya istrinya banyak, adil bukan berarti terus ukuran bajunya sama semua, sepatunya sama, beda-beda itu. Istri ada yang makannya setengah piring, ada yang makannya 2 piring, itu nggak bisa disamakan ya. Bajunya juga ukurannya beda ya, bukan sama, bukan adil, bukan itu ya. Bagaimana meletakkan pada tempatnya ya, apa namanya, mengembangkan potensi seseorang ya, itu berlaku adil ya. Kita berlaku adil pada anak, pada santri, pada murid. Bagaimana memang yang anak pinter gitu, kita harus adil ya. Anak pinter jangan dibebani kurikulum yang sangat ringan ya, disuruh baca-baca yang buku-buku yang ringan, tidak. Dia dikaruniai Allah kekuatan akal yang luar biasa. Adil kepada dia maknanya
berikan dia kurikulum yang lebih daripada yang lain. Target-target kurikulum itu berlaku adil. Jadi adil ini sangat penting kalau orang betul-betul ya menjalankan ibadah Ramadan ini dengan benar, maka akan terwujud itu sikap adil itu. Nah, itu jadi ini kajian pertama kita tentang bagaimana dampak ibadah Ramadan ini. Mudah-mudahan kita bisa berlaku adil karena kita mau meraih derajat yang mulia, yaitu derajat takwa. Ya, silahkan dibaca artikelnya. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.